Kiri, sih. Ini dia. Anjing. Aduh, anjing. 2 kali tiang. Allahu Akbar. Keren banget. Anjing. Mampus lu atas. Atas kelas. Langsung zip. Angkat. Aduh, anjing. Hampir di menit 42 ya. United bikin gol lagi, ternyata skema yang sangat baik, eksekusi yang belum sempurna. Salam peringkat 11. Welcome to Emang 11? The United Wave Podcast with me Mardel dan juga Kokoh United. Haruh. lo nggak percaya Gila. banget. Kan Ini- belum kelar. Besok masih ada Arsenal. Ya tetap sekarang 11 kita nge-tag podcast ini. Bournemouth belum main. Lah, Kalau enggak. menang dia jadi Udah yang ini habis pertandingan langsung masih peringkat 11 kok. Tuh. Oh, udah main semua. Ya udah, kita ada di peringkat 11 berarti. Seri bikin pusing ya. Untung gue udah siapin tuh, selalu andalan gue. Bagi dong. Ya ada nanti kalau emang butuh. Ya udah. Aduh, Mau dari mana dulu nih kita ngobrol? Gimana ya? Malam minggu lemes, MML. MML Malam minggu lemes. malam minggu lemes. Iya. Oh. Ya, seralah. Memel. Otak lu. Anjing ya. Anjing ya. Anjing ya. Lo orang kalau gue ngomong apa udah ikutin aja. Udah, Lah makanya- kok jadi gue yang Cina nih? Makanya lu, gue baru pengen ngomongin. Ah. Lu orang kalau kemarin semua lihat prediksi gua 4-0. Emang harusnya di babak 1 tuh MU udah menang 4 gol, guys. Gila, babak 1 MU mainnya bagus banget, tapi babak 2 Sabar, babak pertama dulu dibahas ya. Ada sekitar Gimana, 3 gimana, kesempatan dari United kalau tidak salah hitung ya dalam kurun waktu ya mungkin 10-15 menit. 3 kesempatan itu digagalkan semua oleh mantan kita. Dean Henderson. Jadi gimana ya? Menurut gua United walaupun main dengan Eriksen, tapi ternyata it very works gitu loh. Dan menurut gua United hari ini babak 1 itu benar-benar start strong banget deh. Start strong banget. Start strong banget dan Gini. bahkan 15 menit pertama itu tuh MU tuh udah ada corner 5. So if you want to speak in English. But if you want to speak in Chinese, please. Udahlah mulut-mulut gue. Anjing lu ya. So- lu orang ngatur gue melulu ya. So we're gonna talk Anjing about ya. the first half between United and Crystal Palace. So like you said, Udah deh, bahasa Indonesia aja deh. gue abis nonton ini soalnya Apa? Speed pakai bahasa Inggris Speed, mulu. I show speed. I show speed. Minggir lu miskin. I show draw barusan nih. MU nih. Oh ya. Jadi gini deh, 15 menit pertama Santai. minggir orang miskin katanya. Minggir lu miskin. Anjing banget ya. Astagfirullah. Gila, si Speed sembarangan banget. Siapa yang ngajarin deh? Pokoknya, bisa gak nih balik nih? Oh iya boleh. Santai kawan. Lagi santai kawan. Bohwat banget emang. Bohwat. MU Apa malam sih ini. bohwat tuh? Bohwat tuh capek hati. Capek hati. Dan MU ini hari seri bocengli sih menurut gue. Kenapa boceng itu artinya? Bocengli itu ya apa ya bahasa nggak seharusnya seri gitu loh, harusnya menang. Ah gitu ya, loh. nggak cuan lah ya. Bukan cuan, beda. Kalau cuan tuh boleh duit. Oke. Apa yang nggak masuk akal lah gitu. Harusnya gitu. Udahlah. Pokoknya menit pertama tuh MU kan udah 5 kali ada 5 corner dan ini loh Del. Dia tuh udah on target 3 kali tuh. Ya, Si benar. Garnacho, Deli sama si Martinez. Wah. Ya Martinez ya gitu doang. Deli Keren yang nih dia catatannya nih. sundul, gitu. Dan Garnacho tadi tuh yang tiang. Kok bentar kok ada yang komen di postingan lo. Kan lo posting lah bubu sama Leseri, leseri. iya. Ada yang komen lah bego. Iya bener Aduh. Gue pengen tadi yang kata-kata kasar lain cuman kayaknya nggak senono kan. Enggak senono. Ya, kalau kita ngelihat jalannya babak pertama secara overall memang United sangat fluid sekali. Bagus banget. Gue merasakan di mana United itu 1-2-3 sentuhan oper, 1-2-3 sentuhan iya, oper, iya, dan iya, itu iya. sangat efektif. Apalagi perannya Eriksen, terus juga ya Mainu itu ngebuat bagus banget. bagus banget. Megang bola Overall pertandingan dia bagus banget. Mazraoui oke, Deli sempet yang di awal-awal babak pertama jatuh, tapi ya dianggap pelanggaran oleh wasit. Iya. Itu sama si siapa strikernya yang tadi lu nyanyiin mulu namanya. Lupa kan? Matata
Mateta. Mateta. Mateta juga cukup merepotkan gitu ya. Deli juga ada sundulan dia yang cukup oke gitu. Cukup oke, iya. Kenceng Cuman juga. tiba-tiba kena kakinya si Henderson tuh. Aduh sayang banget. Henderson itu gue ngerasa memang kita kurang beruntung saja. Secara permainan babak pertama it's great. Very very well. Yeah. Dan bahkan maksudnya tadi ada menit 27 ingat gak yang si Dalo oper terupas ke Garnacho dan Garnacho tuh first time kayaknya tadi kalau nggak salah ya, langsung ditendang tapi tiang dan Bentar. Kenapa? Ini videografer kita kipas pakai ini gua apa namanya? Buku tabungan BCA. gua. Iya emang nggak ada akhlaknya. Kan duit gua kelihatan semua di situ ya yang nggak seberapa itu. Kosong. Ih, nabung di bank bukannya riba ya? Hah? Emang lu nabung di mana, celengan? Enggak. Bawah. Lu kok nggak nabungin di syariah sih? Kenapa sih emang? Kan supaya nggak riba. Riba apa? Enggak ya? Enggak. Ya gue juga nggak tahu. Ya Oke. makanya jangan sok tahu ya. Jadi menit 27 tadi kan si Garnacho tiang, terus mantulannya itu disikat sama Bruno atau siapa? Ditiang lagi. Iya, 2 kali tiang di babak pertama itu juga kalau kita lihat replaynya tipis itu tidak offside harusnya. Iya. Cuman sayang sekali dan tidak beruntung ya. Ya terus ya 30 menit pertama tuh bener-bener menurut gua apa ya, MU tuh kayak main sendiri sih. Si Kapal miring kapten. Iya bener, miringnya mainnya ya udah di gawangnya di apa? Zonnya Peles terus aja gitu loh dan ya Peles sama sekali nggak bisa nembus apa-apa sih. Karena di babak 1 Peles itu cuma tercatat seingat gua 1 kali doang tuh dia. Yang si shot on goal. Eze ya. Yang si Eze. Iya, itu yang Onana double save itu yang di babak pertama. Itu babak 2 Babak kedua ya, oke. Babak pertama lagi. Iya. Kalau kita secara ngelihat lagi permainan maksudnya Eze shot on target tapi pelan gitu. Ya, oke. Dan ya sampai menit 30 itu kan menit hampir udah mau kelar tuh Eze shot on target dan ya Garnacho dapat kartu kuning nggak penting tadi ya. Gara-gara si siapa lari itu ditahan gitu. Iya, Dalo Mazraoui oke, Dalo ya Soso nggak ada kesalahan-kesalahan yang cukup fatal gitu ya. Terus juga dipasangkannya Eriksen dan Maino menurut gua membuat bagus banget sih Del. Lini tengah tuh hidup. Iya. Gua sangat menyoroti apa yang diperlihatkan oleh Eriksen. Eriksen sangat bermain baik sekali. Dia membuktikan bahwa umur itu terkadang bukan menjadi halangan. Ya ini sih lebih ke klasik permanen, form is temporary ya kan. Iya, dan formasi yang diturunkan Erik ten Hag untuk di pertandingan ini di Crystal Palace, starting 11, itu menurut gua fine. Iya. Maino main ya deep awal-awal di belakang, Eriksen yang lebih maju sama kayak minggu lalu lawan Soton dan si Bruno yang surprisingly menurut gua hari ini tuh mainnya nggak bagus. Bentar, itu babak kedua kayak lebih banyak. Enggak, tapi babak pertama dia oke loh. One touch-nya. Iya, one touch doang. Dia nggak megang bola. Enggak yang ngontrol bola. Enggak yang kayak zaman Ole nih bola ke gue semua enggak, tapi emang Ini minum lu. Oke. Banyak juga nih. Apaan nih di meja banyak banget. banget. Ya rezeki lah Del, gimana ya kan. Asik. Ya rezeki, thank God. Terima kasih Tuhan gitu. Ya. Terus beruntung punya sponsor cincai-cincai sama kita ya gitu. Anggap aja nih sponsor ya. Lah emang kan? Amin. Iya. Kan biar ada yang biayain lo ke Old Trafford kan nanti. Amin. Kapan nih interview biometrik? Oh nggak tahu. Nggak tahu kayak beberapa hari lagi kali atau minggu depan. Gue ketutupan nih muka gue ya. Sorry. Oke. Ya gitulah. Ya intinya sih gimana ya gue agak kecewa sih jujur Del babak 1 Del. Lagu BCL dong, kecewa dong. Ku ingin marah, melampiaskan. Itu kan. Itu maksud gua. Ku ingin marah. Kotak-kotak gua, kotak lu sama lagi. Sama. Ya, pokoknya babak 1 tuh. Ya pokoknya babak 1 menurut gua tuh United tuh harusnya udah menang lah, udah megang lah gitu. Entah kenapa kayak ya Dean Henderson luar biasa. Iya, terlepas gua enggak tahu ya emang karena Hendersonnya bagus banget. Atau ya memang ya striker United belum seklinikal itu sih. Ya lu orang juga harus ngerti gitu ya. Kalau emang ternyata lagi-lagi Zirkzee belum bisa. Menurut gue tapi Zirkzee untuk bagus bisa banget. dia membuka jadi ruang. Target man kan. Dia bikin umpan. Mantul-mantulin bola. Even dia bukan goal getter untuk yang di match ini gitu ya. Tapi dia bisa membuat teman-temannya lainnya tuh punya kesempatan untuk bisa
menciptakan peluang. Ya, dan dia holding bolanya, kontrol bolanya makin oke kok. Luar biasa. Iya kan, dan ya kalau berkaca dari babak 1, lu orang jangan nggak usah Ten Hag out lah. Kalau lu nonton, lu pasti ya memang ya Unitednya yang pemainnya yang kurang berkualitas sih. Bukan nggak berkualitas, kurang beruntung. Kok Iya, lu mengecilkan bukan kurang pemain berkualitas sendiri sih. sih? Nggak hoki hari ini. Nah iya, Nggak hoki. kan gue tadi bilang nggak beruntung, lo Iya. nggak hoki. Iya, Cuman nggak di hoki. translate doang pakai bahasa Cina. Iya, kurang hoki lah Ya udah. hari ini lah. Langsung ke babak kedua. Babak kedua terasa cepat sekali ya. Iya, aneh ya, babak 1 kan wah nyerang terus, dikit lama. Babak kedua ya dimulai si siapa? Mateta ditarik, Ya. ada Morton ditarik, Nketiah juga ditarik tadi ya. Diganti enggak, waktu awal kan Ismail Assar Ya. masuk sama siapa tadi tuh gue lupa tuh. Itu Ya, itu. pemain tengahnya. Dan terus babak kedua terasa Membosankan. terasa cepat. Boring-boring main Biasanya kalau United. bosen terasa lama ya. Ini Iya. karena bosen terasa cepat gitu. Iya. Lucu juga nih, dan Kadang-kadang kita juga suka mikir kok United punya beberapa kesempatan Iya. counter, terus juga bagaimana build up-nya bagus, Onana double save. Wah, itu gua nggak cuman kipernya Arsenal doang, David Raya yang bisa double save. iya, Onana benar-benar. juga bisa. Betul. Dan sorry gue tambahin ya. Apa, Bang? Dari babak 1 tuh emang United mainnya 4 back di belakang, tapi Dalo itu lebih sering ke depannya Martinez. Ya. Jadi kayak main 3 gitu loh. Jadi 3 di depan, Ah. 3 belakang tuh, si Mas Rawi nggak terlalu gimana-gimana. Terus jadi lebih memberatkan serangan dari kiri gitu dan di switch ke kanan gitu. Dan Iya. Itu gimana ya? mungkin secara skema gitu ya kalau Iya, dilihat iya. oleh Kokoh Tega atau Kokoh United, tapi yang gua ngeliat juga di babak kedua Bruno kurang greget. Gua nggak bisa bilang dia katrok banget mainnya. Jadi nyebut katrok banget kan. Tapi menurut lo katrok nggak? Menurut gua Babak kedua ya, babak kedua. Jujur kalau Cie. ngomong Jujur. aku tak sanggup. Aku tak kuasa dong. Aku Beda lagu. tak bisa, sama-sama Chris Patti itu. Oh iya iya. Ya intinya gitu lah. Ketahuan Ya, umurnya. jujur menurut gue sih Ronaldo lagi. Bruno nih hari jelek sih Del. Jelek ya? Dan nggak tahu ya apa karena ya ternyata selama ini Bruno ternyata kambing hitamnya. Apa? Nggak, tapi Bruno nih hari jelek banget sih. Ini biar kayak dipotong habis itu biar rame ini cuplikan potongan-potongannya nih. Bruno, jangan-jangan selama ini Bruno yang jadi kambing hitamnya. Dia pengen semua bolanya ke dia, padahal itu nggak works. Tolong dipotong yang ini biar Kotega nanti kalau Bruno main bagus bikin gol dia menjadi penentu kemenangan, dia akan dimaki-maki orang-orang. Nggak, Atau malah sebaliknya. Tapi untuk hari ini Banyak yang mendukung. jujur Bruno menurut gua nggak bagus. Ya. Banyak passingnya dia tuh yang terlalu dipaksakan sih menurut gua sih. Ya. Terlalu dipaksakan. Oh tadi dia ada crossing kan nih babak 1 yang si Zirkzee hampir golin ya. Cuman babak kedua kusut sih menurut Kusut gua sih. ya. Kusut. Sama gue mau juga meng-highlight Ahmad Diallo gitu ya, dari babak pertama sampai babak Yeah. kedua dia cukup di marking ketat sekali. Mm-mm. Sampai ditarik-tarik sama Yeah. pemain-pemain Crystal Palace bajunya si Ahmad. Ya kualitasnya juga gua bisa katakan Ahmad belum bisa ya bikin gol karena berapa kali dia juga melepaskan tembakan ke gawang tapi masih melebar nggak tahu Dia- kemana bolanya. Dia tuh badannya masih kekecilan banget ya Dila, kalau Bro, diperhatiin ya, Dila. Messi aja badannya kecil bro. Iya sih. Size doesn't matter bro, yang penting Berarti- enaknya bro. Oh, Enaknya apaan tuh? main bola bro, kocek-kocek bro, Betul. maksudnya bro. Berarti Garnacho Amat kurang latihan nih. Sampai gak fokus. Gitu, iya. Terus tadi gini Del, Apa? menit 64 kan Rashford masuk ya. Rashford masuk gantiin siapa ya? Zirkzee. Gantiin Zirkzee. Itu menurut gua di situ langsung perbedaan terjadi sih. Kenapa? Ya, Agak kendor. Agak kendor sih. Bukan Dan agak kendor, emang agak- kendor. Iya kendor sih. Iya. Ngondo he. Apaan nih ngondo. Dan ya itu pas siapa? Rashford masuk nggak lama Garnacho dari luar kotak penalti sisi kiri dia dapat bola ditendang. Ingat? Ya. Yang ditahan sama Dean Henderson akhirnya corner, habis corner tiba-tiba si Martinez dapat kartu kuning nggak penting. Iya, karena Dia dia hampir nginjek kaki stamina tuh orang pakai dua dengan kaki. dua Dia, kaki. dia berusaha untuk dapat bola tuh dengan lompat pakai dua Iya, kaki, itu jadi- nggak penting iya. juga. Jadi di hari itu ada 2 kartu kuning yang menurut gua Tidak nggak penting penting, sih. Garnacho sama si siapa?
barusan Martinez gitu. Iya. Ya, Sama ini, satu ini jam 2 siang jam 2 pagi ya guys, terus saya bilang kalah apa? Satu momen yang gua Apa? patut pertanyakan Ya. dengan ya overall kepemimpinan wasit bagus, tapi ada satu momen di mana pemain Crystal Palace tuh harusnya handsball. Kalau ngeliat Nah. dari tayangan ulang. Gila lu cocok banget. Kenapa sih? Gue baru pengen masuk. Ya Jadi kan tadi udah. apa yang gue bilang Martinez habis itu nggak lama United diserang kan. Itu Iya. yang Onana double save tadi itu. Ya. Ya kan? Wih keren sih, sumpah double save sih. Keren. Dengan Dan baju baju hijau start ya, stabilonya itu baju tertutup. nyaru sama lapangan, Iya, Bos. Makanya. Aduh, untung punya warna kulit yang berbeda Onana ini. Dan ya, habis itu menit 68 free kick Eriksen ngumpan ke tengah. Itu harusnya penalti sih, Del. Menurut lo yang lagi nonton itu penalti atau enggak? Udah. Harusnya penalti sih. Kita bukan untuk mencari kambing hitam atau apa, kita pengen tahu perspektif lo apakah itu penalti, apakah itu tangannya aktif atau tidak. Tapi sebentar gue pikir lagi. Mau direvisi on the spot. Enggak, gue pikir. Enggak, soalnya gini. Kadang tuh gini loh. Kita tuh ada beberapa kali karena inkonsistennya wasit Premier League yang kita sampai tuh bohwat ya kayak capek lah kalau wasit ini gitu. Jadi sebetulnya ada hal yang harusnya memang itu layak kuning, tapi di pertandingan lain nggak kuning karena wasit yang berbeda. Itu kan yang bikin kita giliran seharusnya emang itu nggak kuning gitu loh. Ya. Tapi karena kita ngelihat di pertandingan lain kuning, lah kok nggak kuning dibanding-bandingin gitu loh. Jadi Ojo yang- dibanding-bandingin lah. Ojo ya kan. Jadi kalau tadi menurut gue lupa ya rules of the game-nya gimana. Cuman kalau itu dianggap nggak sengaja karena lagi lari, oke, ya udah fair gitu loh. Ya. Tapi kalau nextnya tiba-tiba ada pertandingan lain yang posisi sama tiba-tiba hand, itu yang bikin kan kayak gila, Bohwat gitu. bohwat gue capek hati lah. Ya, secara mungkin kita nggak usah kepanjangan, udah berapa menit, Re? Oh ya 16 nggak usah panjang-panjang lah. Seri. 16, Sorry enggak rasa lah. kalah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah, Terus berarti menit 72 juga si Eze hampir bikin gol. iya itu. Yang di kiri gitu. Terus Hampir. menit 76. Apa Hoylund lagi? masuk, Ugarte masuk, Ahmad Nggak dan penting, nggak penting Eriksen itu. keluar. Kurang greget maksud gua. 14 menit akhir Hoylund coba lu lihat. memang belum nyetel. Hmm. Dia belum bisa kelihatan. Rashford pun nggak kelihatan. Iya. Berapa kali juga dapat bola coba. Dan sebenarnya nggak kelihatan yang gini. Menurut gua Rashford tuh bermain aman. Iya. Dia tidak mau mungkin dapat instruksi dari Ten Hag, jangan terobos-terobos, jangan bawa bola sendirian, jangan dribble Iya. bola sendirian. Karena lu berapa kali udah mental sampai akhirnya dia coba kasih operan-operan tapi memang nggak kelihatan. Iya. Ada mungkin overlapnya dia di sebelah kiri juga nggak ada. Abis itu Garnacho pindah ke kanan juga nggak ada yang berbahaya untuk gawangnya Dean Henderson. Ya kayak yang lu bilang tadi juga kok pas udah menit-menit akhir ini si Crystal Palace tuh hanya mengandalkan untuk serangan balik dan bertahan total gitu sih. Jadinya seperti itu saja. Nih malah balas komen orang. Orang lagi podcast tapi dia Sebel banget. salfok begini nih gua. Aduh, bener-bener. Biasa Ini lu yang domelin. Enggak, gue lagi buat ngecek. evaluasi sih, buat evaluasi. Ini Iya. kayaknya kalau berikutnya co-host gua kayak begini mah kayaknya emang harus ada Lu tau nggak, pertimbangan sih. Di luar itu banyak ya. Si Marlin sering banget main handphone. Gue belain enggak, itu lagi baca berita. Padahal lu lagi balas kerjaan. Gue belain lu di belakang, tapi lu di depan orang-orang malah nusuk gue di belakang. Anjing lah. Kasih. Anjing ya. Ini kita kayaknya nggak usah sosokan berantem gitu deh kok. Enggak usah. Karena kita sebenarnya sepemikiran. Nggak, tapi tadi sumpah ya. Apa? Ya Hoylund masuk sama Ugarte masuk. Ya itulah yang nggak tahu ya. Hoylund nih aduh nggak Ini tahu mau deh gue gua. udahin apa enggak nih? Mau gua tutup Jangan, nggak nih? jangan dong. Jangan dulu. Mau sampai kapan ini jam 2 pagi ngeditnya? Iya sih. Mana ya gue gue speechless sumpah, speechless banget gue sama tadi Hoylund masuk kayak terus ya gara-gara menurut gue gara-gara Zirkzee sama Ahmad sama Eriksen ditarik itu 3 keluar permainannya Red langsung Ya udah, jadi gini. kembali ke bumi lagi. Kembali ke bumi setelah menang 7-0 yang tidak penting itu. Iya. Minggu depan Europa Tapi League gini, dimulai ya? Apaan lagi sih? tapi gini. Kepercayaan diri pemain sama cara oper-operan pemain tuh menurut Iya. gua Nilai plus. bagus banget kok. Jadi Tapi nilai apalah plus hari ini. daya kalau main cantik tapi tidak ada hasil. Betul. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh. Kan gue cuma ngomong itu, gue lagi ngomongin hasil. Gue lagi ngomongin cara mereka bermain.
main. Ya oke, Minggu next depan, match Europa lawan Twente di European League. Ini yang gue tunggu-tunggu. Karena ada pemain Indonesia di Twente. Mace Hillhurst. Wis. Nomor 2 di Twente, dia ternyata itu, bukan ternyata sih. Dia itu emang starting line up sih. Semoga United bisa menang. Meskipun ada pemain Indonesia, gue tetap pengen United yang menang. Bukannya nggak nasionalis. Kalau kan ntar pusing lagi nih. Apaan? Minggu depan lawan siapa? Spurs kan? Twente. Liganya? Spurs. Ih, Hari pusing. Minggu. Spurs tadi menang apa kalah? Menang 3-1. Menang. Ih. Udah Ya udah. siap-siap pusing. Minggu depan jatahnya dia menang. Intinya jangan sampai ada yang cedera aneh-aneh lawan Twente. Udah itu aja. Pokoknya lu orang semua mesti harus percaya kalau Jangan bikin United kita akan bohwat kembali. ya, udah. Ya, pokoknya lu orang jangan semua bikin kita pusing. Lu harus percaya United akan kembali. Akhir kata Mardel, Pokok United kita cabut. Ciao.